meja, kursi, papan tulis, tinta spidol, balon adalah nama-nama benda. Benda padat, benda cair, dan gas adalah macam-macam wujud benda. Lalu, bagaimana sifat-sifat benda tersebut? Penasaran? Mau tahu jawabannya? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zuni Fatmawati. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Namun, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk menjawab pertanyaan berikut, apakah yang dinamakan wujud benda dan bagaimana sifat-sifat benda tersebut? Bersama saya Ibu Zuni, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia untuk kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Materi tentang wujud zat benda. Lalu, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan dapat menuliskan sifat-sifat benda padat dalam bentuk kalimat dengan tepat. Kemudian, dapat menemukan kata baru tentang sifat benda cair dan menuliskannya dalam sebuah kalimat dengan tepat, serta dapat melakukan percobaan untuk membuktikan keberadaan benda gas dengan tepat. Di dalam kelas, pasti kita dapat menemukan beraneka macam benda, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu ada meja, kursi, papan tulis, tinta spidol, dan balon. Tidak hanya itu, namun ada juga baju, celana, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Sekarang, anak-anak coba amati gambar berikut ini. Lalu, manakah yang termasuk benda padat? Ya, benar sekali. Yang termasuk benda padat adalah meja, kursi, dan papan tulis. Kenapa semua itu disebut benda padat? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, benar. Meja, kursi, dan papan tulis disebut benda padat karena benda itu tidak berubah bentuk. Pada waktu kemarin, sekarang, atau besok, benda tersebut akan tetap bentuknya dan tidak akan berubah. Ukuran benda padat juga tetap tidak dapat berubah. Lalu, bagaimana dengan plastisin yang semula berbentuk kubus, kemudian dibentuk menjadi ulat? Ada yang bisa menjawab? Ya, bentuk benda padat dapat diubah apabila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Seperti plastisin merupakan benda padat yang lunak. Apabila plastisin diremas-remas, maka plastisin dapat dibentuk sesuka hati kita. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan apa saja sifat-sifat benda padat? Jika sudah, coba perhatikan susunan kata acak berikut ini. Kemudian, susun kata-kata tersebut untuk mengetahui sifat-sifat benda padat. Awali dengan kata yang berawalan huruf kapital ya. Bagaimana anak-anak? Sudah disusun? Ya, susunan kata yang tepat yaitu benda padat bentuknya tetap. Nah, setelah belajar tentang benda padat, anak-anak merasa haus tidak? Ketika anak-anak haus, apa yang akan dilakukan? Pasti minum kan? Anak-anak minum ketika merasa haus. Lalu, bagaimana dengan bentuk air yang anak-anak minum?
air berbentuk cair, dan air merupakan salah satu benda cair. Lalu, apa saja yang termasuk benda cair? Benda cair meliputi tinta spidol, susu, teh, sirup, madu, dan lain sebagainya. Sekarang, coba anak-anak ikuti Bu Guru untuk membaca teks petunjuk membuat teh celup berikut ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ibu dan Raka membuat teh celup. Ibu menyiapkan gelas, sendok, teh celup, gula, dan air panas. Ibu memberi petunjuk kepada Raka. Raka memasukkan gula dan teh celup ke dalam gelas. Kemudian, ibu menuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu, Raka mengaduk gula, teh celup, dan air panas di dalam gelas. Teh celup sudah siap diminum. Selesai. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tadi, kita dapat mengetahui bahwa benda cair itu tentunya berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Permukaan benda cair selalu datar, dan benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jika susu dalam kotak dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Walaupun susu telah dipindahkan, namun jumlahnya akan tetap sama. Anak-anak pasti dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Lalu, bagaimana dengan benda gas? Bisakah anak-anak melihat dan menyentuhnya? Sekarang, anak-anak coba perhatikan gambar balon berikut ini. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Lalu, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan bagaimana sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas? Jadi, benda padat memiliki sifat tidak dapat berubah bentuk dan ukuran benda padat tidak dapat berubah. Kemudian, benda cair memiliki sifat menyerupai bentuk wadahnya. Permukaan benda cair selalu datar dan benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu, benda gas memiliki sifat tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Gas memiliki volume dan bentuknya berubah-ubah. Benda padat, cair, dan gas yang sudah kita pelajari tadi ternyata sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, yaitu yang berbunyi Al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil kala'i wal ma'i wan nar.
Artinya, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Cukup sampai di sini ya anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.